Halo semua, ini dengan Jess. Pada kesempatan kali ini aku akan cerita pengalaman aku selama aku bermain Mafia City. Nah, aku mau kenalin diri nih. Aku di Mafia City ini punya 3 nickname. Yang pertama Mons di City 254, yang kedua Solo di City 391, dan yang ketiga Chocolate di City 549. Nah, sebenarnya Mafia City itu apa sih? Kalau menurut Google nih ya. Jadi Mafia City itu adalah game simulator pembangunan kota dan manajemen kru freemium yang dikembangkan dan diterbitkan oleh studio game seluler indie China, Yota Games, dan ini tuh limited untuk Android dan iOS. Jadi sebenarnya gampangnya Mafia City itu game HP yang kalian bisa mainin di HP kalian, Android and iOS. Terus bisa main di iPad juga dan di PC kalau kalian punya Android simulator kayak Nox, BlueStack, dan teman-temannya gitulah. Nah, game ini sendiri itu kayak lu tuh harus bikin bangunan, training troops, terus lu bisa hit orang lain semacam kayak game perang-perang gitulah, tapi kayak agak complicated sih menurut gua. Nah, lebih lanjut kalian bisa cek Google deh kayak gimana sih sebenarnya tampilannya atau dan lain-lain gitu. Nah, game ini nih menurut gua sifatnya tuh kayak pay to win. Jadi semakin banyak lu spend, akun lu bakalan semakin bagus. But it also depends on what pack you are spending on. Dan yang sampai saat ini gue tahu rata-rata orang tuh selalu advisein gue buat beli pack Vigi sama equipment kayak gitu. Kalau misalnya kalian mampu beli pack yang lain sih it's okay juga, tapi biasanya untuk yang non spender atau yang nge-spend tapi nggak bisa spend banyak-banyak, mereka fokusnya ke sini, ke Vigi sih, biasa lebih fokus ke Vigilante. Nah, jadi sebenarnya packnya itu sendiri kalian bisa kayak dekorasi akun kalian gitu. Jadi kan karena ini basicnya tuh kayak mansion, jadi kalian tuh bisa bikin mansion kalian tuh terdekorasi gitu. Jadi nggak tampilannya tuh bukan basic mansion. Dan biasanya pack buat dekorasi ini tuh mahal banget. Jadi kayak buat top spender sama orang yang mau gaya-gayaan dan yang pengen buang-buang duit aja tuh biasanya suka sampai beli ke pack jenis ini. Nah, dan sebenarnya di game ini tuh juga udah banyak banget orang yang gila-gilaan spendnya kayak gitu loh. Tapi gue advice kalian yang mungkin baru mau main game ini atau yang lagi main tapi masih bingung mainnya, jangan terlalu spend banyak-banyak ya. Tapi ya it's okay, it's your money. Tapi menurut advice gue jangan spend terlalu banyak, spend buat naikin statistik aja. Karena Indian kalau misalnya kalian mau juju ini account itu harganya drop banget dan jauh banget dan bener-bener drastis banget jatuhnya. So be wise on your money. Menurut gue dari gue sih itu. Oke. Terus di game ini kan mainnya kayak per server, tapi kita bilangnya city gitu ya. Nah, biasanya di setiap city itu dia ada banyak clan dan ketuanya biasanya bikin kayak room chat gitu sama ketua-ketua clan yang ada di satu city itu juga buat bikin city rules yang harus dipatuhi sama semua orang yang ada di city itu biar semuanya bisa develop their mansion. Nah, tapi karena rulesnya dibikin sama player, jadi kalau ada orang yang break rulesnya biasanya tuh jadi kacau. Terus karena kan players gak bisa saling kayak ngeban gitu kan, yang bisa ngeban kan game gitu. Terus jadi kalau misalnya yang break rules itu biasanya gak tahu juga mau diapain. Dan gue berharap buat orang-orang yang denger apa yang gue bilang ini dan dari yang video ini atau dari audio gue ini, kalian tuh lebih baik ngikutin rules aja dan jangan jadi diktator. Terus ya banyak-banyak sabar aja lah main kayak gini, karena kalau udah kacau tuh udah jadi kayak malesin banget gitu loh.
Jadi kayak banyak orang yang datang buat have fun, tapi ternyata they take it too seriously, and after that they quit. Tapi kayak banyak juga orang yang nge-spend sampai gila-gilaan, sampai dia sampai dia jadi ranking nomor 1 di city itu, about power, about kill, dan dia make rules, dan ada juga yang break rules dia sendiri gitu. Jadi kayak ya tolonglah, kita juga pengen have fun gitu. Ya ini menurut gue aja ya. Dan itu agak rumit sih di bagian itu, cuman seiring berjalannya waktu kalian juga bakalan ngerti dan bakalan beradaptasi kayak gitu. Terus menurut gua game ini juga agak rumit karena lu harus upgrade banyak banget, tapi nggak seribet game apa State of Survival dah. Gue lupa, ada lah game juga yang kayak sekarang juga lagi banyak banget iklan tentang game ini gitu di sosmed. Gue pernah main, tapi langsung quit karena kayak resource yang dia butuhin tuh banyak. Terus yang kedua, buat bikin production buildingnya itu lu harus bikin jalannya, jadi kayak mess up banget dan gue nggak suka banget liatnya. Jadi gue langsung kayak quit gitu aja sih. Kalau Mafia City semua kayak udah di tempat-tempatin gitu, jadi lu tinggal bangunin bangunan aja. Tapi kalau yang game satu ini, lu tuh harus bikin jalannya juga, dan itu kayak agak ribet gitu sih menurut gue. Ya, terus iya Mafia City gak serumit game itu, tapi kayak butuh di upgrade juga, dan resource-nya tuh 4. Kalau yang tadi resource-nya 5 kalau gue gak salah inget. Terus karena banyak banget yang harus lu upgrade, buildingsnya, investment center lah, dan kawan-kawan. Terus dan lu juga main Mafia City mesti bikin kayak equipment yang benar biar statistik lu tinggi. Jadi kayak di Mafia City ini lu kayak mainan statistik gitulah. Sebenarnya power gede tuh juga useless di Mafia City kalau misalnya statistiknya jelek dan kayak formationnya juga jelek. Itu begitu. Biasanya orang yang gak spending tuh powernya gede, biasanya gedenya karena dia train troopsnya banyak, tapi statistiknya ampas gitu. Jadi ya ini pembukaannya lumayan agak berat ya ngomongnya gini. Pokoknya kalau lo main Mafia City fokusnya di statistik, formation, equipment, investment lah, kayak gitulah. Nanti gue bisa jelasin di akhir. Ya terus buat yang non spender, sebenarnya kalian juga bisa main ini, tapi ya kalian harus sabar-sabar ya, karena kalau misalnya kadang kalian tergiur sama statistik yang gede-gede di teman-teman city kalian, itu juga agak susah. Terus kalau misalnya kalian tergiur sama mansion decoration, itu juga agak susah kayak gitu. Ya kalian mesti pinter-pinter aja lah mainnya kayak gitu deh. Terus kalian tuh jangan takut bosen ya mainnya, karena setiap minggu pasti ada mini eventnya juga, jadi kayak nggak bosen gitu mainnya. Dan setiap mini event gitu pasti ada rewards buat develop your mansion. Terus kenapa sih gue main Mafia City? Nah sebenarnya dulu gue tuh main Mafia City karena lihat iklan yang ada di sosmed dan di setiap game yang gue main gitu loh. Jadi dulu gue main game yang bisa muncul iklan, dan iklan itu soal Mafia City. Dan kayak berhubung waktu itu gue juga lagi gabut, akhirnya gue download, gue coba. Nah gue tuh dulu tipe gue kan cewek ya, apalagi gue main game ini gue nggak lihat game intro guys, jadi gue kayak main asal main, terus barbar aja mainnya gitu. Terus kayak ya begitu cukup jadi kayak city destroyer gitu. But gue masuk ke klan yang tepat, dan mereka mau pelan-pelan ngajarin gue, karena mereka tahu gue malas banget baca game intronya, dan ya gue nggak jadi kayak orang yang nyebelin gitu lah di city. Dan begitulah, gue emang gak pernah main serius-serius banget sih, cuman kayak seneng-seneng gitu doang. Jadi kalau misalnya power gue drop, ya udah dulu gue kayak ya ketawa-ketawa aja, karena juga ini gamenya basicnya kayak attack gitu, perang-perang gitu. Gue pernah attack mansion orang, walaupun gue menang, gue juga dia zero, gue juga sampai zero guys, dan gue kayak masih bisa ketawa. Gue masih bisa ketawa, tapi seiring berjalannya waktu gue gak bisa.
karena gue udah ngerti main kayak aja sayang. Ya kayak gitu deh pokoknya. Oke, next. Kapan aku start main Mafia City? Aku start main Mafia City ini udah dari 2018 Agustus atau September gitu deh. Terus pertama kali main di City 263. Terus dulu nggak ada event migrasi, jadinya pas gue udah bosan main di sana dan teman-teman gue juga pada quit. Itu nggak lama sih sebenarnya karena ada masalah di City gitu, jadi kayak pada pindah. Nah terus temen gue ngajakin gue pindah kan, akhirnya gue pindah ke City 333. Terus di sana tetap aja mainnya masih barbar dan masih parah juga gitu, suka jumping clan gitu. Terus kayak City-nya juga agak mess up. Dan gue pernah ada upload itu tuh mayor pertama kali di City 333. Kalian bisa cek di channel gue. Dan itu juga barbar banget gue waktu itu. Dan gue waktu itu juga masih mention 19. Dan lawannya juga mentionnya udah gede-gede. Dan gue kayak masih hayo aja. Padahal tuh kalau dari otak tuh, aduh ini apaan sih mention 19, belagu banget gitu. Kayak gue juga mikir sekarang juga begitu sih. Tapi sekarang gue udah mulai lebih tenang. Karena habis dari City 333, habis dari first mayor kejadian itu, gue langsung pindah ke 391. Nah di 263 sama 333 itu gue playnya telat banget. Jadi kayak udah beberapa hari setelah City-nya lahir, beberapa minggu gue baru main di sana. Tapi kalau pas di 391 gue bener-bener City-nya baru fresh dateng, dan gue juga baru fresh dateng. Dan akhirnya gue di sana main dari 0 sampai Elite 1. Dan gue di sana ketemu banyak banget temen, terus kayak asik banget, seru banget. Semua diomongin dari sekolah lah, dari pekerjaan mereka lah, dari game juga. Gue belajar banyak juga. Dan ya jujur orangnya asik-asik dan hoki banget sih gue waktu itu. Terus karena gue mungkin udah ngerasa gue udah mulai sibuk, gue gak bisa main lagi. Akhirnya di 2019 gue sempet mau juju itu akun, dan udah terjuju itu akunnya dengan farm gue. Ya di 391 gue juga belajar gimana caranya farming, makanya gue bisa dapet Elite 1 cepet. Ya walaupun statistik gue masih rendah, dan hoki banget itu bisa ke juju gitu. Ya begitu deh. Nah terus gue quit kan, dan udah quit masuk 2020. Damn, corona dateng cuy. Terus gue kayak bosen banget mau ngapain anjir. Terus habis itu temen lama gue ngajakin gue main lagi. So gue start lagi main di City 831. Dan itu gue mainnya telat banget. Udah mayor ketiga gue baru main, coba. Gila. Dan itu butuh ekstra banget sih, butuh ekstra banget sih. Kayak bener-bener dari nol, dari lu punya Elite 1 dan lu jatuh lagi ke nol, lu harus ngebangun lagi, gak ada VG, investment lu aduh masih ampas. Dan ya gue naikin mention itu dari 0 juga sampai ke mention 28 deh kalau gak salah. Habis itu gue pindah ke City 254. Dan gue sekarang agak regret karena gue pindah ke 254, karena di sana tuh ada farm hitter, dan gue tuh punya 12 akun di sana, jadi one main and 11 farms account. Terus kayak itu gimana ya, sebenarnya gue main tuh emang kayak for fun doang, buat cari temen gitu, buat ngoceh-ngoceh, buat kayak ya bukan kind of serious player gitu loh. Tapi ya lu ngerasa lah gue udah gather resource banyak-banyak buat up mention gue terus, dan mention gue kecil kayak gitu karena gue udah mainnya telat. Dan kalau di zero sama mereka kan, maksudnya bukannya kitanya cry baby ya, tapi kayak anjir usaha kita selama ini boom kayak rata gitu aja, kayak damn langsung jatuh gitu kan. Gila, kayak udah malas banget
Males banget buat ngebangun ulang. Jadi kayak buat yang main di satu city itu, tolong semuanya bekerja sama untuk perkembangan masing-masing setiap mansionnya gitu loh. Terus lu main game ini juga lumayan gak butuh banyak waktu ya. Kalau misalnya lu sibuk, ya lu bisa tinggalin aja gitu. Maksudnya ya nggak kayak Mobile Legends sama PUBG ya. Jadi kalau misalnya nih lagi main game, tiba-tiba emak atau bapak lu manggil nih suruh ngambil apaan lah gitu. Nah lu bisa taruh dulu HP lu bisa close dulu, terus lu ngelakuin apa dulu tuh balik lagi terus main lagi ya enak kan. Jadi kayak nggak perlu gimana panik. Tapi kalau misalnya yang itu tuh farm hitter tuh kayak itu panik banget. Gue panik banget weh, karena gue bukan spender, gue tuh no spender dan hidup gue tuh buat farms. Dan nanti di video selanjutnya gue bakal ngejelasin apa itu farms. Habis itu sama siapa ini mainnya? Sebenarnya di game ini mainnya tuh sama orang-orang dari banyak banget negara. Kayak di satu dunia gini lah, kalau misalnya mereka main Mafia City, nah lu bisa ketemu deh sama mereka. Gue udah main sama orang Indo, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Korea, Jepang, China, Taiwan, Rusia, Turki, Jerman, Italia, Prancis, dan kayak banyak banget lah. Terus kayak dari game ini gue juga kayak belajar beberapa bahasa mereka. Terus kayak kadang knowledge gue tuh terbuka gitu. Kayak gue tahu lifestyle hidupnya mereka di sana kayak gimana. Terus kayak seakan-akan lu tuh tahu orang yang begini nih pasti orang ini, orang yang begini nih pasti orang ini, kayak gitu deh pokoknya. Dan terus gue juga belajar bahasa, walaupun gue nggak bisa listening sama speakingnya ya, tapi gue tahu ngetiknya dan apa itu artinya gitu. Terus ya lumayan banget lah buat gue. Dan jeng. Anyway, kalau di sini lu hoki, lu juga bisa dapet jodoh, pasangan hidup, partner, iya kan? Dan banyak yang dapet, dan gue sudah menyaksikannya. Dan kebetulan gue, ya udahlah nggak usah ditanya lah ya. Ya pokoknya begitu. Nah terus buat orang Indonesia yang mau main, tenang aja, banyak banget kok orang Indonesianya yang main game ini, walaupun bukan top 1 in game from all server ya, tapi kita banyak banget kok di sini. Walaupun kadang di city cuman ketemu 1 atau 2 orang Indonesia, tapi ada di beberapa city yang satu clan itu orang Indonesia tuh juga ada, dan mereka tuh rata-rata baik semua kok, mau bantuin kalian gimana cara main yang bener. Terus kalau biasanya nih kalau misalnya lu baru main terus lu orang Indonesia, di city lu nggak ada orang Indonesia, dan kebetulan lu di global event lu ketemu orang Indonesia yang lain, nah mereka bisa tuh narik lu ke grup kita biasanya gitu. Dan gue begitu, soalnya gue ketemu orang Indo terus gue ditarik sama mereka, dan sekarang gue kenal beberapa orang Indo yang main Mafia City gitu. Dan senior kita di sini nggak sombong. Terus kita juga punya grup Mafia City Indonesia di Facebook. Jadi kalau berminat gabung, sok ayo gabung. Terus berhubung mungkin gue lihat ya nggak begitu banyak orang Indonesia yang upload video tentang Mafia City dengan bahasa Indonesia, dan kadang ada beberapa orang Indonesia yang nggak sebenarnya sebenarnya kayak penasaran. Gue ngomong apaan sih? Aduh, sorry, ulang. Dan kadang ada beberapa orang Indonesia yang sebenarnya kayak penasaran tapi nggak ngerti mainnya karena video tutorial di YouTube semua pakai bahasa Inggris. Jadi kayak pemahamannya ambigu, dan ada juga beberapa dari orang Indonesia yang kayak macam gue gitu, males banget baca game intro. Jadi kayak lebih baik nanya, ngechat, terus sambil ngechat sambil belajar gitu, atau sambil dengerin orang ngoceh sambil ternyata begini. Nah itu nggak apa-apa. Mungkin kedepannya gue bisa bantu kalian gimana sih cara main game ini, dan nanti gue juga research ke teman-teman Indo yang lain. Dan gue tuh sebenarnya juga bukan pro player gitu, cuman gue gabut aja dan iseng aja gitu, jadi kayak pengen bikin sesuatu gitu. Terus gue emang nggak kenal sama semua orang Indonesia yang main game ini ya,
cuman kayak beberapa, dan mereka baik-baik kasih saran and tell me how to play this game sih. So I improve a little bit karena kadang gue pusing mereka ngomong apa juga. Dan karena kegabutan gue dan gue akhirnya lumayan aktif. Terus selanjutnya mungkin gue bakal minta pendapat mereka gimana ngebangun mention yang baik, yang layak gitu lah, yang bisa defend bagus walaupun dengan modal pas-pasan atau tidak ada modal. Terus gimana cara bikin formation and equipment dan lain-lain biar kalian tuh bisa develop. Terus karena I know orang Indonesia itu not everyone is a spender, macam senior berduit yang cash flow-nya nggak habis-habis macam sungai bocor itu ya. Tapi gue punya harapan. Nggak cuman gue doang, sebenarnya banyak dari mereka yang punya harapan kalau orang Indonesia itu bisa shining. At least nggak shining karena spending, but kita bisa survive and have fun tentunya. Dan untuk gimana cara main Mafia City, mungkin abis ini gue bakal lanjutin di video selanjutnya. So stay tune. Makasih udah dengerin. Bye-bye.